Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika, peserta Latsar CPNS Angkatan 46 kelas Provinsi Kalimantan Utara. Baiklah, hari ini saya akan membahas mengenai tugas workbook bela negara dari tutor saya, Bapak Dr. Haji Wartono, SE, MM, MPD. Yang pertama, apa sih itu bela negara? Jadi, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara atas dasar kepedulian dan cinta terhadap negara untuk mempertahankan kedaulatan negara tersebut. Sedangkan ada 5 unsur bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa, di mana kita dapat melakukannya dengan cara yang pertama itu bangga menggunakan bahasa Indonesia, misalnya dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar meskipun kita tinggal di daerah perbatasan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Yang ketiga, bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia. Dengan ini, kita juga turut dapat membantu perekonomian negara dan membuka lapangan kerja. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu berarti sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Misalnya, kita mampu menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang beragama, menggunakan hak pilih saat pemilihan umum, dan taat membayar pajak. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, berusaha mempelajari agar memahami makna Pancasila, nilai-nilai dan kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta menolak segala bentuk ideologi, paham, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, sikap dan perilaku yang dilakukan dengan ikhlas, dengan membantu orang yang mengalami musibah. Yang kedua, mendengarkan pendapat dan kritik dari orang lain demi tercapainya tujuan yang baik. Dan yang ketiga, menaati peraturan pemerintah, misalnya dengan berdiam diri di rumah dan tidak pulang kampung halaman ketika ada pandemi COVID-19 walaupun ada hari libur yang panjang. Selanjutnya, memiliki kemampuan awal bela negara adalah suatu usaha pertama atau dasar yang dilakukan untuk membela negara dari berbagai macam ancaman. Dengan memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan, senantiasa menjaga kesehatan jiwa dan raga, serta ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Baiklah, kali ini kita akan membahas sedikit mengenai role model dalam bela negara. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai Ibu kita Kartini. Siapa sih yang tidak mengenal Ibu kita Kartini, seorang pahlawan wanita? Dengan semboyannya, habis gelap terbitlah terang. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879 dalam keluarga bangsawan. Salah satu pahlawan nasional perempuan ini merupakan putri seorang bupati Jepara kala itu. Ia bersekolah hingga usia 12 tahun sambil mempelajari berbagai hal, termasuk bahasa Belanda. Kemampuan bahasa Belanda yang dimiliki R.A. Kartini membuatnya terus belajar, meskipun dipingit di rumah.
Ia sering membaca dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Ketertarikan Kartini untuk berpikir maju seperti perempuan Eropa timbul. Dalam surat-suratnya, Kartini kerap menggambarkan kondisi Kartini tumbuh dengan keinginan untuk memajukan perempuan pribumi yang kala itu banyak dibatasi oleh adat istiadat kuno. Pengetahuan Kartini terkait ilmu pengetahuan dan kebudayaan juga cukup luas. Adapun nilai-nilai yang dapat kita ambil dari R.A. Kartini, yang pertama itu pantang menyerah, di mana pada masa itu perempuan dipandang tidak perlu memiliki kesempatan belajar sebanyak anak laki-laki. Tetapi R.A. Kartini tidak menyerah dalam kondisi tersebut. Ia tetap tidak pernah berhenti untuk belajar dan terus belajar. Yang kedua adalah hormat kepada orang tua. R.A. Kartini sangat kritis tentang kekangan adat tradisional, nilai agama, dan sistem feudal yang menghambat perempuan untuk merdeka. Namun demikian, beliau sama sekali tidak membenci ayahnya dan tetap menghormati ayahnya sebagai orang tua. Yang ketiga, sosok cerdas yang gemar membaca dan menulis. Dalam masa pingit, R.A. Kartini tidak berhenti membaca buku. Ia sangat gemar sekali membaca dan membalas surat-surat temannya orang Belanda. Yang keempat, berani dan optimis. Terkekang adat, perbedaan pendapat dengan orang tua atau masyarakat tak menjadikan Kartini berhenti mencari cara untuk memperluas wawasan. Sikapnya yang berani mendobrak berbagai aturan serta optimis bahwa apa yang dilakukannya bisa berdampak besar. Membuktikan dengan hasil di mana sekarang wanita Indonesia sudah bisa mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Yang kelima, sederhana dan rendah hati. Lahir sebagai keturunan bangsawan, tak menjadikan dirinya sombong atau hidup berfoya-foya. Bahkan, ia menolak perilaku para bangsawan lain untuk menggunakan status dan derajat mereka untuk menindas kaum di bawahnya. Ia malah senang bergaul dan berteman dengan siapa saja. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Angkatan 46, sehat, kuat, dan berenergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.